guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di segmen Sinau Kara Setia RS. Thank you ya for joining and visiting my channel. Jadi di sini adalah first time for you untuk pembahasan soal biology. And the first number ada tentang kacang ercis guys, yang bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil, dan T besar T kecil. Disilangkan samanya akan diperoleh B besar, K besar, K kecil, T besar, T kecil sebanyak berapa sih kemungkinan atau peluangnya untuk memperoleh anak yang seperti itu gitu kan. Di sini kita menggunakan prinsip jumlah gamet guys. Ingat ya, jumlah gamet. Jumlah gamet itu memiliki rumus 2 pangkat N. Nah, yang N ini maksudnya jumlah banyaknya yang beda atau yang bersifat heterozigot. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini guys, A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D besar, itu jumlah gametnya gimana? Nah, kita cari yang sifatnya heterozigot itu ada berapa? A besar A kecil tuh heterozigot ya, 1 ketemu. Terus yang B besar B kecil heterozigot ketemu 2. Nah, C kecil sama C kecil itu kan karena sejenis sama-sama kecil, berarti kan homozigot ya, berarti nggak kepake. Terus yang D besar sama D besar itu juga nggak kepake juga gitu kan, berarti heterozigotnya ada 2, sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berarti jumlah gametnya dari soal ini adalah 4 gitu. Ini contoh ya guys, for example. Nah, kalau aku kasih soal seperti ini guys, ada 2 soal untuk selanjutnya sebagai perbandingan kalian. Jadi kalau ada misalnya ada soal A besar A kecil, B besar B besar, C kecil C kecil, D besar D kecil, terus ada E besar, terus ada H kecil gitu ya, terus ada K besar sama K besar, terus ada soal P besar P kecil, L kecil, M besar M kecil, O besar O kecil, Q kecil gitu ya. Itu kalau ada soal seperti ini langsung jadi satu pertanyaan gitu kan, mana jumlah gamet yang terbesar gitu. Nah, karena ini panjang banget kayak kereta ya, yang pertama ini tuh belum tentu yang panjang itu jumlah gametnya lebih besar daripada soal yang selanjutnya yang kecil kayak semut guys, yang pendek, belum tentu ya. Jangan punya asumsi seperti itu. Tetap kita berpegang teguh pada prinsip jumlah gamet, yaitu hitunglah berapa banyak jenis yang sifatnya heterozigot. Oke. Jadi yang soal pertamanya ada A besar A kecil 1 heterozigot ya. Terus B besar itu homozigot, C kecil homozigot, D besar D kecil heterozigot ketemu 2. E besar homozigot, H kecil homozigot, dan K besar itu homozigot. Berarti jumlah gametnya ada 2 pangkat 2 sama dengan 4, ada 4 guys. Nah, kalau soal yang kedua P besar P kecil 1 gitu ya ketemu. Terus ada L kecil E kecil itu homozigot guys, berarti nggak kepake gitu kan. Kalau M besar M kecil itu heterozigot ketemu 2. Terus O besar O kecil 3 ketemu ya. Terus yang Q kecil sama Q kecil itu nggak kepake karena dia homozigot. Ada 3 ya jumlah yang heterozigot, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ternyata jumlah gametnya lebih banyak yang pendek guys soalnya. Jadi belum tentu ya kalau yang panjang soalnya itu memiliki jumlah gamet yang terbesar. Jadi tetap kita menggunakan prinsip jumlah gamet, yaitu hitunglah berapa yang memiliki sifat heterozigot. Seperti itu, oke. Cus, kita kembali soal, back to the question. Jadi ada soal, ini aku hapus dulu kali ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kacang ercis bergenotip bla 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 bla, kita tulis aja langsung ya. B besar B kecil, K besar K kecil, T besar T kecil, disilangkan sesamanya, berarti kita tulis ulang guys. Berarti
induk yang jantan dan betinanya itu sama gitu kan. Itu berapa sih kalau yang diperoleh anak seperti ini gitu kan. Nah, berarti masing-masing induk ini kita cari dulu berapa jumlah gametnya. 1 heterozigot, 2 heterozigot, ketiga heterozigot juga, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali B besar, B kecil 1 heterozigot ya, K besar, K kecil juga. Ini juga karena induknya sama, jadi sama dong jumlah gametnya. Berarti ini ada 64 kemungkinan jumlah anaknya gitu. Nah, ternyata yang diminta adalah anaknya kalau yang bergenotip seperti ini tuh berapa sih kemungkinannya gitu, ada berapa. Nah, kita juga lihat dulu jumlah gametnya ada berapa gitu. Berarti ini homozigot ya, berarti nggak kepake. Terus ini heterozigot karena K besar K kecil 1. Terus T besar T kecil juga heterozigot 2. Berarti jumlah gametnya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti jumlah kemungkinan yang B besar K besar K kecil T besar T kecil seperti soal ini itu ada 4/64. Seperti itu guys, simple kan? Bisa kan? Paham ya? Semangat! Lanjut, sekarang ke second question. Sini ada soal tentang evolusi. Jerapah sekarang semuanya berleher panjang. Pernyataan yang benar yang mana? Oke, kalau ada evolusi jerapah, kita harus ingat tentang teori Darwin sama Lamarck. Jadi, si teori Darwin ini prinsipnya lebih ke seleksi alam. Tapi kalau Lamarck itu lebih ke adaptasi lingkungan. Jadi gini, kalau Bapak Darwin itu berkata bahwasanya dahulu jerapah itu ada yang leher panjang, ada yang leher pendek. Nah, si dua-duanya ini makan makanan yang ada di bawah dulu. Karena dimakan oleh dua jenis ini, yang panjang sama yang pendek, kan cepet habis tuh. Nah, karena makanan yang di bawah udah habis, udah dimakan semua, berarti kan sisa makanan yang ada di atas, yang tinggi, yang sulit dijangkau. Otomatis jerapah yang berleher pendek itu nggak bisa menjangkau makanan yang ada di atas kan, karena terlalu tinggi banget gitu. Jadi karena nggak bisa makan, nggak bisa menjaga kelestarian hidupnya, mati. Ingat prinsip seleksi alam. Sehingga tinggal jerapah yang berleher panjang yang bisa masih ada sampai saat ini. Nah, jerapah yang berleher panjang ini kan bisa menjangkau makanan yang lebih tinggi kan, gitu. Kalau si Lamarck, dulu jerapah tuh hanya yang berleher pendek. Karena makanan yang di bawah udah habis, gitu kan, sisa tinggal makanan yang di atas. Nah, menurut Lamarck, penelitian Lamarck, jerapah yang berleher pendek ini tuh berusaha sekuat tenaga mereka melakukan apapun, ya si jerapah ini melakukan apapun agar lehernya itu menjadi panjang. Ibaratnya kayak kita ingin menambah tinggi badan kita, caranya dengan berenang, terus berolahraga gitu ya, lompat-lompat. Tapi kalau si jerapah yang berleher pendek ini melakukan sesuatu gitu ya dengan caranya mereka sendiri untuk memperpanjang lehernya sehingga bisa menjangkau makanan yang ada di atas, seperti itu. Jadi kita bisa langsung lihat ke pilihan yang ada Lamarck dan Darwin. Nah, untuk opsi B, Lamarck, nenek moyangnya leher pendek. Benar. Lehernya digunakan menjangkau makanan yang tinggi sehingga berubah jadi panjang. Bener, ini ada kemungkinannya ya guys, yang opsi B. Terus kalau yang Darwin, nenek moyangnya lehernya pendek. Ya bener sih, ada yang berleher pendek, tapi ingat ada juga yang berleher panjang. Berarti mungkin enggak ya. Kalau yang opsi D, Lamarck, nenek moyangnya berleher panjang. No, pendek. Udah pasti salah. Jadi jawabannya adalah B. Gitu guys, semangat!
Next, for the third question, ada soal bahwasanya ada suami yang bergenotip golongan darah IA-IB berarti bergolongan darah AB, dan istrinya IA-IO berarti bergolongan darah A tapi heterozigot. Dan berapa genotip juga fenotipnya golongan darah yang mungkin dimiliki keturunannya. Oke, langsung aja kita buat persilangannya. Ada bapaknya nih, IA-IB, terus ibunya IA-IO. Nah, caranya ini disilangin sama ini dulu, IA. Oke, berarti ini bergolongan darah A tapi yang homozigot. Terus ini. Nah, jadinya IA-IO. Dan ini masih juga termasuk golongan darah A. Lalu ada IB sama IA. Berarti IA-IB. Samain aja ya. IA-IB. Nggak enak banget nih sumpah. Ulangi deh. Just langsung aja kita buat ke persilangannya. Ada bapaknya ini IA-IB, disilangkan oleh ibunya IA-IO. Jadi cara nyilanginya itu pertama IA sama IA dulu. Jadinya IA-IA. Ini golongan darah A tapi homozigot. Terus ada IA sama IO. Ini berarti jadinya IA, IO. Ini juga masih termasuk golongan darah A tapi yang heterozigot. Terus IB sama IA itu ada IA, IB, berarti ini sudah termasuk golongan darah AB. Lalu B sama O disilangkan jadi IB, IO. Jadinya bergolongan darah B tapi heterozigot. Oke. Untuk tahu bedain mana yang genotip dan fenotip. Jadi gini, kalau genotip ibaratnya tuh gen kan kalian nggak bisa lihat kan. Gen itu kan ada di dalam tubuh kan, nggak bisa dilihat. Berarti ini tuh unseen yang nggak bisa dilihat. Nah, kalau fenotip itu kayak fisiknya gitu lah. Kalian bisa lihat seseorang itu dari fisiknya kan. Oh, si Tina cantik. Oh, si Tina itu bukan cantik. Jadi gini, si Tina itu tinggi gitu. Oh, si Tina tuh pendek. Oh, si Tina itu rambutnya lurus. Oh, si Tina tuh rambutnya keriting gitu. Berarti ini yang bisa dilihat kan fisiknya. Jadi kalau misalnya nih gen tingginya si Tina itu H besar dan H besar. Ini termasuk tinggi gen tingginya si Tina. Nah, yang termasuk gen itu ini H besar genotipnya, dan ini itu termasuk fenotipnya. Kalian nggak bisa tahu kan jenis gen tingginya Tina itu apa karena ada di dalam tubuhnya si Tina itu kan. Jadi si H besar ini termasuk genotip. Nah, kalau yang kalian lihat itu kan Tina tinggi karena tinggi badannya itu ukurannya 167 gitu, dan itu termasuk tinggi gitu kategorinya. Nah, itu kan kalian bisa lihat dari luar kan. Nah, jadi seperti itu dinamakan fenotip. Berarti kalau ini dari soal ini yang genotip yang sebelah sini dan fenotipnya yang sebelah sini. Berarti genotipnya itu ada yang berjenis IA, ada yang berjenis IA-IO, ada yang berjenis IA-IB, ada juga yang berjenis IB-IO. Ini beda semua kan, jadi ditulis semuanya. Kecuali kalau misalnya ada genotip yang IA, terus ada IA, berarti itu ditulis satu aja gitu. Karena ini beda semua, berarti ditulis semua. Ada 4. Berarti ada 4 genotip. Nah, untuk yang fenotipnya ada sama-sama yang golongan A nih anaknya, anak pertama, anak kedua gitu kan. Misalnya ada anak pertama, anak kedua gitu ya. Nah, ditulis satu aja, AB.
beda kan ditulis. B, beda kan ditulis. Nah, berarti ada 3 fenotip. Dalam artian 2 orang atau 2 anak yang berfenotip golongan darahnya A, 1 orang atau 1 anak yang berfenotip golongan darahnya AB, dan 1 orang atau 1 anak yang berfenotip golongan darahnya B. Seperti itu. Berarti 4 genotip dan 3 fenotip. 4 genotip, 3 fenotip. D.